Assalamualaikum, kita lanjutkan materi panduan untuk menu komplain dan dugaan dan juga evaluasi sistem. Sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa video panduan ini sesuai dengan update SMM di tanggal 18 Januari 2026. Jika ada nanti update-update SMM di kemudian hari, maka ada potensi beberapa panduan yang tidak sesuai dengan kondisi update SMM karena aplikasi SMM ini akan terus akan dikembangkan ke depannya. Kemudian panduan ini adalah bersifat teknis cara penginputan, jadi bukan pemahaman dari toolkit atau SMM. Baik, untuk melakukan input komplain dan dugaan itu silahkan ke menu aktivitas, kemudian pilih menu komplain dan dugaan. Di dalam menu komplain dan dugaan ini kita bisa menambah detail atau detail rincian komplain dan dugaan baik dari customer atau dari pihak-pihak lain yang komplain dan dugaan terhadap KAP kita. Kita klik tambah, kita klik tombol tambah di sini, terus kemudian kita masukkan tanggalnya, tanggal komplainnya tanggal berapa, terus kemudian ini adalah catatan uraian komplain. Nah, kemudian kita tekan tab di keyboard kita untuk melanjutkan ke inputan selanjutnya. Jadi kita tekan tombol tab di keyboard, terus kemudian catatan akar masalah, kita tekan tab lagi di keyboard kita, kita pilih signifikan tidak, terus untuk pervasifnya tidak, terus tingkat remedialnya misalnya no remedial, rencananya. Oke, kita tekan tab lagi. Batas waktu remedial, misalnya 2 hari, efektivitas, efektif, kesimpulannya. Jadi ini bisa tidak diisi semuanya ya, memadai misalnya. Nah ini kita isi keterangannya adalah keterangan. Nah, eksternal filenya boleh tidak diisi, status remediasinya uh, masih open. Nah, ini masih open. Nah, jadi seperti itu cara inputnya. Terus kemudian bisa diupdate misalnya di sini keterangannya misalnya kita update, terus ada eksternal filenya, terus kemudian kita juga bisa merubah status remediasinya dari open ke finish. Oke, baik. Nah, setelah itu ini dan komplain dugaan itu tidak wajib diisi ya. Jadi sifatnya kalau misalnya ada, kalau misalnya tidak ada tidak wajib diisi. Kita lanjut ke menu evaluasi sistem. Ini sebagai step terakhir dari satu rangkaian periode SMM 2021 yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Ini kita akan melakukan evaluasi sistem, evaluasi akhir di SMM ini di 2021. Klik menu evaluasi sistem, kemudian klik view detail. Oke, di sini kita akan dihadapkan ada dua tab ya. Yang pertama tab kuesioner dan tab kesimpulan. Tab kuesioner ini bisa kita baca untuk deskripsi pertanyaan-pertanyaan, kemudian bisa kita jawab ya, tidak, atau NA, misalnya ini tidak gitu. Nah, ini juga bisa diinputkan tindakan yang diperlukan, misalnya di sini ya, ini tindakannya, catatan tindakan, ini hanya misal ya. Terus kemudian bisa diisi sampai ke bawah untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Terus kemudian kita lanjut ke tab kesimpulan. Kita klik tab kesimpulan. Kemudian yang pertama di sini ada penelaah dilakukan. Antara ini berarti tanggal tester melakukan pemantauan ya. Jadi tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini adalah tanggal aktivitas testernya. Ini langsung otomatis, tidak perlu diisi. Karena ini ngambil dari data aktivitas memantau. Terus kemudian periode yang dicakup ini juga otomatis, tidak perlu diisi. 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Ini otomatis ambil dari data periode. Nah, kemudian kita hanya
diminta untuk menginputkan kesimpulan dan juga pertanyaan-pertanyaan. Ada 11 pertanyaan. Ini kesimpulan kita isikan dulu, misalnya yang pertama ya. Ini hanya contoh saja. Terus kemudian di sini ada 11 pertanyaan bisa kita isikan. Pertanyaan yang pertama, tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi, dan seterusnya. Di sini kita bisa merubah eh, di paragraf ini yang memiliki font warna biru dan bold ini bisa kita rubah apakah manajemen mutu di KAP diberikan atau tidak diberikan. Nah, ini bisa kita ubah diberikan atau tidak diberikan. Ini dengan cara kita klik kita klik font warna biru yang bold ini kita klik terus kita ubah menjadi diberikan atau tidak diberikan. Nah, ini adalah misalnya kita isi contoh aja ya. Penjelasan contoh 1. Yang ini misalnya memiliki, kita ubah menjadi tidak memiliki. Ini juga penjelasan contoh 2. Oke, ini dan seterusnya sampai dengan ke bawah. Ini sesuai juga bisa diubah menjadi tidak sesuai. Jadi yang ada font warna biru bold ini bisa kita ubah. Dengan cara langsung klik, terus kemudian kita pilih uh, kumbunya atau pilihannya ya. Terus jika sudah semuanya, jangan lupa diklik submit untuk proses menyimpan ya. Jika berhasil, maka akan muncul kesimpulan berhasil disimpan. Oke. Kemudian dari hasil evaluasi sistem ini, ketika sudah disimpan, kita langsung bisa melihat hasil laporannya, yaitu laporan evaluasi SMM. Kita pilih periodenya karena di aplikasi ini ada 2 periode yang sudah kita olah, 2020 dan 2021. Ini kita pilih 2021 yang kita input barusan itu, kita klik preview. Nah, ini langsung bisa tersaji laporan evaluasi sistem manajemen mutu ya. Ini sesuai dengan yang kita input, ini kesimpulan, juga langsung otomatis ambil dari hasil inputan di evaluasi sistem di tab kesimpulan. Ini adalah kata-kata, ini adalah kalimat atau kata-kata yang kita pilih ya, yang tadi itu tidak diberikan atau diberikan. Ini untuk penjelasan yang kita inputkan tadi itu. Terus jika tidak ada penjelasan maka kotaknya tidak ditampilkan. Ini langsung otomatis muncul nama pemimpin mutu dan pemimpin kapnya. Terus kemudian ada juga laporan desain SMM. Laporan desain SMM ini laporan yang tersaji dari master desain yang sudah disetujui dan sudah dirilis ya. Jadi kalau bukan ambil dari master desain komponen ini, tapi master desain yang sudah masuk ke dalam penugasan ya, yang sudah dirilis. Karena jika kita melakukan revisi di sini, maka tidak akan merubah master desain yang sudah kita rilis. Nah, desain ini misalnya 2021 kita tampilkan. Ini desain SMM dari risk assessment-nya. Ini sifat dan kondisi KAP-nya, kemudian per komponen, ini komponen tata kelola dan kepemimpinan, ini metriknya, terus kemudian sampai ke bawah nanti ada komponen selanjutnya, komponen kedua, ketentuan etika yang relevan, ini juga metriknya, ya. Sampai ke bawah nanti ada, nah ini, ada proses pemantauan dan remediasi. Ya, ini juga langsung otomatis nama pemimpin mutu dan pemimpin kapnya. Terus kemudian ada pernyataan SMM ya, report pernyataan SMM. Ini kita pilih periodenya 2021. Nah, baik, jadi langsung bisa disajikan laporan pernyataan SMM. Baik, demikian panduan untuk kali ini. Terima kasih.